Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Teguh Prastia dengan NIM 44452200027 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari bisnis garam halus. Langsung kita mulai saja. Di sini ada strength atau kekuatan. Di dalam kekuatan bisnis garam halus ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan iklim tropis yang mendukung produksi garam. Kondisi geografis ini memungkinkan produksi garam dengan biaya rendah dan kapasitas produksi yang besar. Lalu berikutnya ada permintaan stabil. Permintaan stabil. Garam merupakan kebutuhan pokok yang digunakan baik dalam rumah tangga maupun industri, termasuk makanan, farmasi, dan produk kimia. Permintaan yang stabil ini menciptakan pasar yang sangat konsisten. Lalu berikutnya ada kualitas produk. Garam halus memiliki berbagai tingkat kemurnian dan kualitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dari konsumsi rumah tangga hingga aplikasi industri spesifik yang memerlukan kemurnian tinggi. Yang terakhir itu merupakan rantai pasok yang efisien. Jaringan pemasok bahan baku dari garam halus ini yang kuat dan terpercaya memastikan kelancaran produksi dan pengiriman tepat waktu, yang penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Berikutnya ada kelemahan dari bisnis garam halus. Ada beberapa poin. Yang pertama itu biaya produksi tinggi. Produksi garam halus memerlukan teknologi khusus dan proses yang lebih rumit yang dapat meningkatkan biaya produksi. Lalu ada ketergantungan cuaca. Proses produksi garam sering sekali dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Curah hujan yang tinggi atau musim yang tidak mendukung bisa mengganggu produksi dan pasokan dari garam halus. Yang ketiga, itu ada pasar yang terbatas. Permintaan untuk garam halus mungkin tidak sebesar garam kasar sehingga pasar potensialnya lebih terbatas. Yang keempat, ada persaingan pasar. Garam merupakan komoditas dengan margin keuntungan yang relatif rendah dan persaingan harga yang ketat dapat mengurangi profitabilitas terutama dari produsen dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Yang terakhir, keterbatasan teknologi. Banyaknya produsen garam di Indonesia masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien dibandingkan teknologi modern yang lebih maju. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan konsistensi produk. Berikutnya opportunities atau peluang dari garam halus. Yang pertama itu ada pasar ekspor. Meningkatkan kualitas dan volume produksi dapat membuka peluang untuk ekspor ke negara-negara yang memerlukan garam berkualitas tinggi. Pasar internasional menawarkan harga yang lebih kompetitif dan volume permintaan yang besar. Yang kedua ada diversifikasi produk. Mengembangkan produk turunan dari garam seperti garam beriodium, garam industri atau garam mandi dapat membuka segmen baru dan meningkatkan nilai tambah produk. Yang ketiga, ada kesadaran dari konsumen. Meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kualitas produk di kalangan konsumen dapat mendorong permintaan untuk garam berkualitas tinggi yang lebih murni dan beriodium yang dapat menghasilkan premium pricing. Yang terakhir, ada peningkatan teknologi. Investasi dalam teknologi baru seperti metode evaporasi modern dan teknik pemurnian dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, menjadikan produsen lebih kompetitif di pasar. Bagian terakhir ada threats. Threats ini ancaman didapat ada 4 poin. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat menyebabkan cuaca ekstrim dan pola curah hujan yang tidak menentu, mengancam keberlanjutan produksi dari garam.
yang sangat tergantung pada kondisi cuaca tertentu. Yang kedua, itu ada regulasi dari pemerintah. Peraturan yang lebih ketat terkait dengan lingkungan dan standar produksi dapat meningkatkan biaya operasional dan memerlukan investasi tambahan dalam teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, ada persaingan yang ketat. Banyaknya pemain dalam industri garam dapat meningkatkan persaingan harga dan kualitas yang bisa mengurangi margin dari keuntungan bisnis garam halus. Yang terakhir, ada fluktuasi harga. Harga garam di pasar global dapat berfluktuasi akibat perubahan permintaan dan penawaran, serta faktor ekonomi global. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan dan profitabilitas produsen garam halus. Baik, sekian dari penjelasan analisis SWOT bisnis garam halus. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.